Salam sehat. Semoga Mas dan Mbak semua waras, sehat selalu. Jangan lupa virus belum kita bisa kendalikan, jadi tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan juga hindari kerumunan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Kagama sangat gembira hari ini kembali mempersembahkan Kagama Inkubasi Bisnis yang ke-13. Jadi sudah 13 edisi yang kita selenggarakan, dan tentu hari ini temanya menarik karena bicara soal kumpas tuntas kartu prakerja. Ingat, kupas tuntas bukan kipas-kipas gitu, atau kupas ampas gitu. Tapi kita kupas tuntas, kumpas sampai tuntas. Kalau yang belum eh, berhasil mengkupas, sekarang dikupas supaya betul-betul tuntas dan tas gitu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar dalam webinar hari ini. Yang pertama, kartu prakerja ini harus kita lihat sebagai bagian dari policy reform atau apa yang kita sebut sebagai terobosan-terobosan yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan problem struktural yang cukup panjang. Yang puluhan tahun kita berhadapan antara persoalan mismatch, ketidakseimbangan, gap antara apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja dengan apa yang tersedia, atau yang sedang muncul, atau tingkat yang yang sedang diupayakan oleh para pencari kerja. Mismatch ini cukup panjang dan menjadi problem struktural kita, sehingga perlu ada jembatan untuk menyambung antara apa yang menjadi tingkat kompetensi dari pencari kerja dengan dunia kerja. Ini problem struktural yang puluhan tahun kita hadapi, dan terobosan reform yang harus kita lakukan adalah kartu prakerja. Walaupun demikian, kita tentu sadar bahwa ketika kita berbicara tentang kartu prakerja sebagai sebuah inovasi, sebuah policy reform, itu pasti terbuka terhadap kritik. Masih ada ruang-ruang yang mungkin perlu ada penyempurnaan, perbaikan. Kritik itu adalah bagian dari upaya untuk membuat policy reform itu semakin baik. Saya kira ini harus betul-betul kita buka. Kagama sangat setuju kalau misalnya ruang untuk kritik terhadap policy reform ini harus dilakukan, dan evaluasi harus dikerjakan, dan berbagai perbaikan itu harus dilakukan juga. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga yang sangat penting yang juga ingin saya sampaikan, bahwa kartu prakerja ini harus adaptif juga dengan situasi yang tengah kita hadapi. Memang ada problem struktural yang agak strategis, yang jangka panjang, tetapi juga ada problem-problem hari ini, problem bulan ini, dan bahkan bulan-bulan ke depan yang kita hadapi. Kita berhadapan dengan problem tidak hanya krisis kesehatan, tetapi juga krisis ekonomi yang memukul demand kita, permintaan, memukul produksi kita, memukul supply kita, memukul juga di semua sektor produksi yang ada, dan akhirnya dampaknya pada PHK, kemudian dirumahkan, kemudian juga pasti sektor informal dan UMKM juga kehilangan pekerjaannya, pekerja sektor informal juga kehilangan. Sehingga kalau kita lihat dari data, terlihat jelas bahwa Kemenaker menyebutkan angka 3 juta. Menurut saya lebih dari itu angka korban dari PHK, kemudian juga dirumahkan, kemudian juga ada dampaknya terhadap UMKM dan pekerja informal. Jadi menurut saya kartu prakerja juga harus bisa menjawab adaptif dengan persoalan yang tengah terjadi saat ini, dan saya lihat juga ada beberapa evaluasi terkait dengan bagaimana fakta yang kita hadapi saat ini masyarakat memerlukan pemenuhan kebutuhan dasarnya, basic need-nya. Jadi tidak sekedar keterampilan, tetapi juga basic need-nya harus juga dipenuhi, yaitu kebutuhan hidupnya. Sehingga harus ada kombinasi antara kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi dengan juga memenuhi kebutuhan basic need. Ini saya kira kemampuan untuk adaptif terhadap perubahan dan situasi yang terjadi itu sangat penting. Yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada ruang-ruang atau area-area yang perlu kita juga harus perkokoh, kita perbaiki,
Kagama sangat mendukung upaya perbaikan misalnya dalam tata kelola, kemudian juga perbaikan dalam hal yang sangat penting yaitu juga etika dan juga kerangka punishment-nya. Karena apa? Karena kita sekarang ini berhadap dengan situasi di mana resources kita terbatas. Sehingga perlu ada semacam budaya dan etika. Kalau memang kita tidak butuh ya jangan gitu. Tapi kalau kita butuh harus kita dapatkan servis ya atau pelayanan ya di negara. Jangan sampai orang yang kemudian tidak merasa membutuhkan itu dan lebih misalnya berharap orang lain yang lebih membutuhkan itu menerima bantuan itu harusnya. Jadi bagi saya bernegara berbangsa ini tidak hanya berkaitan dengan tata kelola dan regulasi punishment, tetapi juga kerangka budaya dan etika yang harus kita bangun. Solidaritas, empati, simpati. Kalau memang dia memang prioritas orang miskin dan harus dibantu terdampak, berikan prioritas dia untuk mendapatkan. Jangan hak yang sebenarnya oleh orang lain harus dapatkan itu kita ambil untuk kepentingan kita. Jadi bagi saya ini adalah satu hal yang sangat penting kita membangun budaya juga dalam konteks krisis ini, budaya tempo seliro, empati, solidaritas, saling membantu untuk memperkuat apa yang sudah dibangun oleh pemerintah dan juga oleh inisiatif masyarakat yang lain. Yang kelima, saya ingin membuat catatan bahwa what next setelah prakerja, karena kita perlu mendorong tidak hanya sekedar pada peningkatan kompetensi, tetapi what next setelah dia kompetensinya ditingkatkan. Apakah dia mau jadi wirausaha, menjadi entrepreneur, kemudian apakah dia harus menjadi pekerja yang kemudian mempunyai skala kemampuan yang lebih meningkat. Jadi bagi saya penting sekali kita bicara what next juga, sehingga Kagama dan juga kita berharap pemerintah juga mendorong pembangunan ekosistem yang lebih baik dari ekosistem entrepreneurship maupun ekosistem dunia usaha. Sehingga nyambung antara apa yang sedang dikerjakan di kartu prakerja yang dilatih melalui scaling up keterampilan itu nyambung dengan kebutuhan untuk entrepreneurship dan juga kebutuhan dunia usaha. Jadi itulah yang sebabnya mengapa saya ingin mengatakan bahwa tujuan kita untuk prakerja ini belum berakhir, harus ada langkah berikutnya yaitu pembangunan ekosistem entrepreneurship, ekosistem dunia kerja yang sebenarnya responsif terhadap apa yang menjadi supply yang diberikan oleh kartu prakerja. Saya kira itu yang 5 hal yang ingin saya sampaikan sebagai catatan pengantar dari PPK Gama. Mewakili teman-teman semua, nanti tentu Mas Ganjar akan mengelaborasi lebih tajam lagi. Saya berterima kasih atas partisipasi semua pihak untuk mendukung acara ini. Terima kasih terutama Pak Denny Purbasari, orang yang di sehari-hari menjadi apa istilahnya ya, motor penggerak dari kartu prakerja. Dan saya gembira Denny bisa hadir. Kemudian Mas Meta, terima kasih banyak. Kupas tuntas Mas di sini bisa dilihat lagi apa yang akan Mas Meta sampaikan. Kemudian Mbak Marzela, terima kasih partisipasinya. Mbak Brigita, terima kasih lagi. Dan seluruh teman sekalian, mohon pakai forum ini sebagai tempat kita untuk mengkupas beberapa hal yang teman-teman ingin ketahui dari kartu prakerja, kupas sampai habis. Dapatkan dagingnya, dapatkan buahnya, dapatkan manisnya. Kalau ada ampasnya kita buang sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.